masih bersama kami di Good Morning. Sekarang kita akan coba untuk membahas bagaimanakah perkembangan aplikasi untuk mencari pengganti asisten rumah tangga. Atau mungkin bahasanya bisa dikatakan aplikasi on demand ya. Benar itu jadi Prabu. intinya adalah bagaimana mempertemukan antara pemberi jasa dengan penyedia yang butuh jasa. Benar gitu ya? sekali. Oke, ada Jadi, apa saja? Ini saya sudah rangkum ada sekitar 4 aplikasi di sini. Jadi Prabu ketika asisten rumah tangganya belum pulang pasca libur lebaran bisa mempergunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah aplikasi Sigmi. Sigmi aplikasi ini punya 6.000 vendor Prabu. Jadi ada sekitar 6.000 vendor di sini. Aplikasinya dia menyediakan mulai dari asisten rumah tangga ada sekitar 5% di aplikasi ini. Ada juga kalau AC rusak di rumah bisa juga dia ada sekitar 5% untuk transaksinya bisa di aplikasi ini. Kemudian dia mempunyai matchmaking mesin. Jadi ada mesin pintar. Jadi Prabu tinggal isi aja butuhnya apa, misalkan butuh pembantu berapa jam, uangnya berapa yang mau Anda keluarkan, nanti akan dicarikan yang cocok dengan sesuai kriteria yang ada cantumkan. Benar. Nanti dicarikan sendiri. Itu dia mempunyai mesin pintar. Ini adalah salah satu keunggulan dari aplikasi ini. Dia juga memiliki banyak fitur. Fiturnya misalnya apa? Fiturnya misalnya nanti Idul Adha nih. Prabu butuh tukang potong kambing. Itu juga bisa dicarikan di sini dia. Ini ada instruktur yoga, ada PT, macam-macam semuanya. Tidak cuma pembantu sih terbatas. Tapi kemarin pada saat musim Lebaran, kemarin, ini naik 100%, hampir 300% untuk apartemen. Penggunaan untuk pembersihan rumah itu ya. Itu. Ini bisa di-download di Google Play dan juga dua-duanya ada di Google Play, ada di Apple Store. Baru mendapatkan dana aplikasi ini untuk tampilannya sangat bagus. Sangat bagus sekali ini. Yang kedua ada aplikasi GoClean. GoClean. Ini GoClean. Powered by Gojek ya. Ini sebenarnya power by Gojek ya. Ini sebenarnya udah tidak asing lagi bagi pengguna di Indonesia. Siapa tidak tahu Gojek, Prabu. Betul. Tapi ini buat bersih-bersih aja kalau benar. Ini untuk sebenarnya lebih ke segmennya lebih ke AB atau menengah ke atas ya. Kenapa? Karena memang harganya di atas rata-rata dibandingkan aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Ini paling mahal dari segi biaya. Biaya 180.000 2 jam untuk pembersihan rumah. 2 jam untuk pembersihan rumah. Benar. Tapi dia punya keunggulan karena memang aplikasinya sangat familiar dengan masyarakat Indonesia. Semua orang hampir di Indonesia udah menggunakan Gojek. Penggunaannya jadi mereka tidak asing lagi ketika mereka menggunakan aplikasi itu. Sejauh ini reviewnya bagaimana dari jasa GoClean ini? Kalau untuk GoClean ini rata-rata memang sebenarnya untuk segmen menengah ke atas ya. Jadi dia nggak cuma rumah doang, mereka bisa kantor juga. Jadi kalau Prabu ntar di kantor ada kotor ini kita nih nggak ada OB belum datang, kita bisa panggil GoClean, mereka bisa membersihkan. Hanya biaya 180.000 agak mahal dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya yang ketiga ini ada aplikasi GoMate. Nah ini aplikasi yang paling cocok ya dengan kondisi saat ini nih. Ketika pembantu rumah tangga Anda belum pulang, ini bisa dicari pembantu untuk sementara sambil menunggu asisten rumah tangga baru yang datang. Jadi kalau ini nggak hanya per jam ya, bisa harian gitu ya? Bisa harian. Dia mulai dari 2 jam sampai dengan 6 jam. Sampai dengan 6 jam. Dan aplikasi ini memiliki sekitar 70 pembantu rumah tangga dan sudah digunakan sekitar 1.500 pengguna di Jabodetabek. Jadi paling cocok dan paling pas lah ketika memang kondisi sekarang lebaran ya. Tapi aplikasi ini mempunyai kelemahan, Prabu. Kelemahannya adalah? Hanya ada di Google Play. Hanya ada di Google Play. Jadi untuk pengguna iOS masih belum bisa. Mereka bisa menggunakan versi browsernya. Tapi kalau ini lebih spesifik untuk asisten rumah tangga. Tapi satu lagi ini kelebihannya, mereka paling murah. Karena mereka biayanya 40.000 2 jam. Per 2 jam. Banget ya kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang tadi, ini 40.000 2 jam. Kemarin pada saat musim lebaran naik 150%, harga juga naik 75.000 jadinya per 2 jam. Tapi sekarang sudah kembali 40.000. Tapi mereka punya kelemahan banyak. Ada beberapa pengguna yang komplain karena memang ketika pembantu dipanggil nggak datang. Sejam sebelumnya mereka membatalkan. Itu membuat kesel pengguna. Iyalah, pasti juga sih. Itu membuat kesel pengguna. Jadi ketika mereka sejam sebelumnya, saya nggak bisa datang. Itu membuat kesel. Itu sebenarnya PR bagi aplikasi ini ya. Ini memang kelebihannya murah, tetapi ada permasalahan di komitmennya begitu ya. Ini GoMate. Yang terakhir ini ada aplikasi Beres ID. Bedanya aplikasi ini dari Malaysia, Prabu. Dari Malaysia. Kita tahu penduduk Indonesia 200 juta penduduk, membuat perusahaan Malaysia ini tertarik untuk
masuk ke pasar Oke. Indonesia. Aha. Jadi sebelum beroperasi di Indonesia, beres.id ini Sudah ada di Malaysia. beroperasi di Malaysia, di Filipina dan Singapura. Oke. Mereka sudah sukses di sana. Dari sisi teknologi mereka sudah mature dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang tadi. Jadi mereka sudah beroperasi lebih dulu, Oke. mereka lebih tahu pasarnya Asia Tenggara, Ya. kemudian mereka tertarik masuk ke pasar Indonesia. Jadi lebih bagus. Dan kalau jika kita lihat nih kalau untuk beres.id juga memiliki lebih detail Aha. ukuran bangunan dimasukkan di sini. Jadi Prabu ketika Prabu pesan ada dimasukkan ukuran bangunan rumahnya berapa, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa. Jadi dia diestimasi sesuai Itu harga. bukannya malah membuat sulit para pengguna ya, karena kan kadang-kadang kita nggak tahu juga tuh berapa. Benar, ya. benar. Sebenarnya itu maksudnya mungkin lebih detail karena memang charge harganya mungkin lebih pas dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. dilakukan. Oke. Aha. Nah, Ini berapa kisaran harganya untuk pengguna untuk jasa kisaran ini? harganya sekitar 50 ribuan. 50 ribuan. Jadi nggak masih belum terlalu mahal. Karena gitu memang ya. ukuran tergantung ukuran. Jadi kalau Prabu rumahnya sebesar lapangan bola, jangan coba-coba deh pakai aplikasi ini ya. Mahal banget. Mahal banget nanti Oke, pasti. oke. Aduh, nggak kebayang. Aplikasi ini ada dua ya, dia Google Play bisa di-download, bisa di Apple Store Bisa juga. di dua-duanya. Oke, Radina, sekarang saya mau tanya dari 4 aplikasi tadi itu ya, dan juga barangkali masih ada aplikasi yang lain juga yang masih atau berhubungan banyak, ya. dalam kategori on demand ini Benar. gitu. Penetrasinya ke market Indonesia itu sekarang seperti apa sih? Bagaimana masyarakat Indonesia merespon aplikasi seperti ini sekarang ini? Oke, memang sebenarnya seiring perkembangan zaman, mobilitas masyarakat Indonesia sendiri, mereka kan nggak sempat ya. Misalnya Prabu sibuk sekali, tidak sempat melihat kebun, tidak sempat ada AC rusak, tidak sempat Yeah. memperbaikin. Ini otomatis aplikasi-aplikasi memang membantu mereka mempertemukan dengan penyedia-penyedia jasa. Jadi Prabu ketika butuh instruktur fitness Yeah, yeah. atau tadi pembantu belum datang, tinggal tekan aplikasi ini, dalam beberapa jam mereka akan datang. Memberikan respon ya. Dan sebelumnya di Amerika sendiri aplikasi-aplikasi seperti ini sudah populer ya. Kayak seperti Sigmi, ada namanya di Thumbtack kalau di US. Itu sudah populer sekali. Oke. Mereka udah billion US dollar company. Mereka udah besar sekali dan masyarakat sudah mature. Tapi untuk semua aplikasi ini sebenarnya masih dalam tahap edukasi kalau untuk Indonesia. Jadi masih tahapnya edukasi belum sendiri, monetizing terlalu pengenalan. besar ya. Untuk monetisasinya mereka menghasilkan duit juga masih promosi mereka. Oke. Belum mencas langsung. Ada seperti subsidi itu. dari perusahaannya Benar untuk penggunaan sekali, jasa. seperti Tetapi itu, intinya Prabu. trennya tetap meningkat begitu ya Meningkat. pengguna jasa Dan ini. diprediksi aplikasi seperti ini akan populer untuk tahun ke depan dan seperti Baik. Oke, Radina terima kasih atas informasi. Sama-sama, Semoga Prabu. bisa menjadi referensi juga